Malam pemirsa Dama TV yang ada di rumah, berjumpa kembali bersama dengan saya Anti Arjanti dalam program Acara Ngobrol Santai yang akan menyapa Anda selama 1 jam ke depan. Dan pemirsa, merebaknya film-film pendek di media online tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap generasi milenial, terutama generasi film maker milenial. Nah, banyak film yang cukup baik untuk diapresiasi sebagai inspirasi film maker generasi milenial. Kira-kira pengaruh positif apa saja yang bisa kita simak ketika ada sekolah kejurusan yang membidanginya? Nah, pada malam hari ini kita bersama dengan narasumber-narasumber spesial. Selamat malam. Malam, Mbak. Ada Pak Adi Wicakson, SPD SSN MT selaku Kepala Program Keahlian BCF. Oke, dan juga Ibu Ratna Afrilia, SSN selaku Guru Produktif BCF. Selamat malam. Malam, Mbak. Saya sama lagi ya maksudnya ya. Oke, kabar sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik ya. Tadi dari mana? Datang dari mana tadi ini? Kita tadi dari mana ya? Seharian sekolah. Iya. Di sekolah. Ini sampai malam begini masih di sekolah Pak ya? Full time di sekolah. Full time di sekolah ya. Oke, kita pada malam hari ini akan membahas sebuah topik pengaruh film terhadap generasi milenial. Nah, melihat judulnya saja, kira-kira apa yang ada di dalam benaknya? Mungkin Bu Ratna apa ini? Generasi lihat judulnya ya, Mbak ya. Gimana ya? Karena sekarang udah semua teknologi udah canggih, apapun udah ada, fasilitas udah ada, tinggal anak-anak gimana mengoperasikannya, memaksimalkannya, menggunakannya. Jadi sekarang ya wow gitu. Wow gitu ya, oke sudah oke. Mungkin Pak Adi mau nambahkan, lihat judulnya gimana Pak menurut Pak Adi ini? Sebetulnya kalau misalkan dibilang dari satu ya sebagai pengajar, dua sebagai kalau dibilang praktisi ya praktisi film hanya memang di bidang pendidikan ya. Ya sebetulnya harus kita bedakan ya. Ada satu yang sebetulnya cukup mengganggu karena efek dari film sendiri sebagai salah satu media audiovisual ternyata secara psikologis juga cukup tajam, terutama untuk generasi milenial. Di samping tadi sudah disampaikan sama Bu Ratna terkait dengan perkembangan teknologi segala macam, semuanya sudah jadi lebih mudah, aksesnya jauh lebih mudah, kemudian lebih portable juga. Artinya hak akses untuk generasi, kalau dibilang generasi milenial juga sebetulnya lebih rentan terhadap efeknya terhadap generasi milenial juga, tanpa mengabaikan bahwa ada banyak sekali juga efek positif yang bisa ditimbulkan dari film juga. Kira-kira seperti itu. Nah ini dengar-dengar nih, dan juga saya juga sudah mendengar ini ya katanya, dan memang iya ini SMK Negeri 3 Batu ini sering mengantongi kejuaraan ya lomba-lomba. Benar nggak ini? Iya, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mulai dari kebetulan saya ini dulu alumni SMK 3 juga, Mbak. Tahun berapa ini? Saya itu masuk tahun 2007 ya, Mbak. 2007. Kok lupa? Oke. Oke gitulah. Berarti gedungnya waktu udah di sini ya? Belum, saya tuh waktu itu SMP. masih numpang di SMP 4. Oke. Itu terus 2009 kayaknya itu baru di sini, tapi moving beberapa hari di SMP 4, beberapa hari di sini. Terus alhamdulillah sekarang bisa jadi rekan kerjanya Pak Adi. Dulu kebetulan Pak Adi juga guru saya, guru penyutradaraan. Akhirnya sekarang jadi rekan kerja. Dari selama saya bersekolah di SMK 3 sampai sekarang alhamdulillah prestasinya banyak sekali. Bukan hanya jurusan broadcast, tapi yang lainnya juga. Nah, kalau yang terbaru, terupdate ini, kemarin dari PSPT broadcast sama perfilman itu ada juara solo dokumenter. Film dokumenter dari broadcast. Terus ada yang fiksi itu juara 1 di FFPG. Itu judulnya Jono dan Kepala Kardus. Jadi kebetulan belum yang ini, yang PSPT yang dokumenter yang ini, Buksaroso ini. Jadi alhamdulillah kita diberi kesempatan juga, diberi amanah juga, yang hasilnya anak-anak mampu mengemban amanah itu yang
mulai dari kalau dari PSBT kan berdiri mulai 2004 ya, broadcastnya mulai 2004, sedangkan produksi film mulai 2018. Tapi alhamdulillah dari sekian tahun berjalan, bisa dibilang hampir setiap tahun anak-anak punya prestasi yang setidaknya regional nasional. Ya alhamdulillah kalau untuk yang produksi film malah kita berkesempatan untuk ikut kompetisi yang di tahun 2019 sama tahun 2020 kita diundang ke ASEAN International Student Film Festival di Jepang. Di Jepang tahun 2019 dan 2019 sama 2020, 2 tahun turut-turut. Itu seperti apa? Waktu itu kegiatannya seperti apa Pak waktu itu di tahun itu? Ketika Kalau ke kegiatan festival. festivalnya atau kegiatan produksinya? Festivalnya ketika itu. Festivalnya kebetulan waktu itu saya sudah dianggap terlalu tua ya untuk dampingi, sehingga yang mendampingi anak-anak ada dari guru pembimbingnya juga, yang di sana ada apa ya, kalau nggak salah itu ada forum gitu ya, dikumpulkan untuk semua peserta dari kalau nggak salah sekitar berapa ya, 20-an negara dari Asia. Kemudian ada screening juga, ada apa sih istilahnya, semacam tour culture gitu ya di sana, sekalian sama diskusi sama teman-teman se-Asia juga, pembimbingnya juga seperti itu, sampai awarding dari duta besarnya sendiri juga hadir pada waktu itu untuk memberikan apa namanya penguatan di pesertanya juga seperti itu. Oke, ini Pak Adi ini kan berarti kan memang kan dari SMK 3 sendiri ini sudah lama ini banyak menyabet kejuaraan-kejuaraan. Nah, seperti yang kita waktu itu lihat materi sebelumnya ketika dibahas oleh Pak Imam waktu itu kan bahwa dikatakan bahwa SMK 3 Batu ini menggagas sebuah kota yang nanti akan dicetuskan di Kota Batu. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Adi ini? Kalau terkait dengan itu memang Mungkin ada lumayan lama diskusi yang terkaitan dengan pengembangan yang mengarah ke kota film itu sebenarnya mulai dari 2018 sebetulnya. Mulai dari awal kita ditunjuk untuk jadi pilot, salah satu pilot project untuk SMK produksi film yang berkembang kemudian di tahun kemarin sebelumnya. Dari kebetulan kita juga apa ya lumayan intens komunikasi dan kerjasama dengan Badan Pusat Perfilman yang kemarin juga sempat menyampaikan kalau inisiasinya nanti itu bekerja sama dengan komunitas film yang ada di Malang, maunya sih mau jadi gampangnya apa ya kota film gitulah. Tapi dengan adanya SMK 3 ini yang banyak menyabet juara-juara film itu apakah juga bisa digunakan sebagai indikator bahwa nanti memenuhi syarat lah untuk apa itu membuat kota film gitu? Insya Allah salah satu yang dipakai sebagai tolok ukur itu tadi. Artinya ada kampus, kemudian ada komunitas, kemudian ada sekolah. Maksudnya ada institusi pendidikan yang memang fokus di produksi film. Oke, kembali ke laptop ya. Oke, ini untuk filmnya rata-rata berdurasinya berapa menit ini? Kalau fiksi dokumenter rata-rata 7-10 menit sih Mbak. Tapi kita kalau setiap angkatan per kelas itu ada durasi sendiri. Misalnya untuk pengenalan pertama anak-anak kelas 10 kita bikinlah durasi 3-4 menit dulu. Film pendek bisa juga yang kalau PSBT entah bikin video pendek gitu. Nanti kelas 11 naik tuh dari durasi 7-10 menit, baik itu tentang apa fiksi maupun dokumenter. Nanti kelas 3 itu ada tugas akhir juga gitu. Naik lagi kalau misalnya program televisi bisa 18 menit. Kalau film fiksi bisa 10 maksimal 10 atau 12 menitan gitu. Tapi kadang kita juga ini kalau ada festival kita mengikuti persyaratan festival gitu. Ada standarnya sendiri setiap festival, durasinya berapa. Kalau yang ketika pengalaman ketika SMK 3 Batu ini ikut yang untuk yang festival film itu yang diminta berapa menit durasinya biasanya? Mungkin untuk yang film fiktif gitu? Fiksi yang diminta biasanya berapa menit? Itu 7 menitan 7 menitan ya. Tapi itu juga tergantung dari penyelenggaranya sih, karena ada yang mensyaratkan durasi minimal, ada yang mensyaratkan durasi maksimal kan. Masing-masing festival bisa jadi berbeda. Kalau yang waktu di apa itu? Kemarin terakhir yang bulan Desember 2022. Itu fiktif atau dokumenter? Dua-duanya, ada fiksi ada Fiksi dokumenter. juga. Iya. Dulu yang dokumenter kemarin berapa menit? Nah,
6 menitan. Jadi Jadi yang besar rasa 6 menitan. Malah yang Kalau yang besar sih ini dokumenter atau Dokumenter. Dokumenter. Nah, Ini 7 menit. iya, jadi sebenarnya kalau ini itu awalnya kita bikinnya ada beberapa versi Mbak. Kalau dari anak-anak itu 10 menit, nanti ada festival ini. Jadi kita mengikuti 7 menit, ya udah kita edit lagi. Ada festival ini, kita edit lagi. Jadi gitu. Ini menarik ya, ini Beksa Rasa. Ini ceritanya Beksa gimana Rasa. ini? Ini Soal itu, apa ini? kebetulan ini talentnya, ini kepala sekolah SLB di Bumiaji. Bumiaji, Jadi menceritakan bagaimana upaya ibu ini masih bertahan, masih bagaimana sih mengajar dengan anak-anak yang luar biasa, bagaimana kegiatan sehari-harinya ibu ini di samping sebagai kepala sekolah, pengajar, pendidik, ternyata juga seorang ibu rumah tangga gitu. Jadi bisa dibilang profil dari ibu ini, kisah ibu ini. Oke, gitu. kisahnya sama inspiratif ini ya, Bu. Ini ya. Oke, ini berarti untuk Beksa Rasa ini sendiri, waktu itu pembuatannya berapa lama anak-anak itu? Ini prosesnya buatannya hingga finishing itu? cukup lama ya Mbak. Kita karena ada 3 tahapan, pra produksi, produksi sama pasca. Nah, pra ini anak-anak harus riset ke sana ke sini. Pertama cari materi dulu, nggak bisa langsung ke ibu ini. Mereka ngumpulin materi, berapa tema, berapa tema yang dikumpulin, berapa talent yang mau diinikan, terus sampailah ketemu dengan ibu ini. Beksa Rasa ini prosesnya hampir 6 bulanan 6 apa bulan ya? ya? Iya. Berapa talent ini Mbak? Mungkin kalau Yang tokoh utamanya ini satu ini Ibu Siti ini, terus yang ekstrasnya ada beberapa guru SLB sama ini siswa di SLB itu. Oke, ini karya dari apa ini? Jurusan apa ini? Siswa ini siswi dari jurusan PSPT. apa? PSPT. Broadcast Persiaran Televisi. Kemudian ketika mereka tahu bahwa sekarang ini mereka menang, gimana mereka Mbak? Seneng gitu, lompat-lompat atau gimana? Sebenarnya mereka juga kaget pasti iya, tapi kan itu reward mereka sendiri kan. Mereka udah berupaya berapa bulan ini harus revisi, konsul revisi bolak-balik, di sela-sela mereka harus mengikuti kegiatan belajar mengajar, harus ada sela waktu mengerjakan ini. Ya gitu, puas, apalagi sampai ke Festival Jogja sama Solo Dokumenter. Jadi beberapa rewardnya itu mereka ngikutin ini ke festival ini, mereka harus ke Solo yang itu ya, ke Solo ketemu banyak orang, sharing-sharing dari sekolah atau komunitas film lainnya gitu. Mereka senang. Oke, ini ceritanya masih panjang saya ternyata ini ya Mbak. Oke, ditahan dulu, tetap dalam program Acara Ngobras. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami untuk menyaksikan program Acara Ngobras Ngobrol Santai. Di segmen yang kedua pemirsa masih bersama dengan Bu Ratna dan juga Pak Adi Wicaksono ya. Masih semangat ya? Oke, kita masih di tema yang sama ini, nggak berubah ini, nggak kemana-mana juga temanya ini masih di tema pengaruh film terhadap generasi milenial ya, Ibu Ratna ini. Nah, untuk karya-karya dari siswa-siswi yang ada di SMK 3 Batu ini apakah memang benar murni karya mereka sendiri ini? Iya, jadi sebenarnya nggak bisa dibohongi, ada sedikit banyak dari Bapak Ibu guru pembimbing juga kan Mbak. Karena apa? Mereka yang mengumpulkan temanya, mereka yang mengumpulkan hasil risetnya, jadi mereka tetap kita bantu, istilahnya konsultasi. Jadi apakah materi ini layak nggak nanti diangkat, dimasukkan ke ide ceritanya, nanti kira-kira penyampaiannya ke penonton, ke khalayak itu bagaimana. Jadi kita sedikit banyaknya memberi saran lah gitu. Jadi nanti anak-anak, oke Bu, kita discuss aja sama mereka gitu. Tetap jadi mereka ada ada sedikit banyak saran dari Bapak Ibu guru gitu. Tapi berarti untuk yang dari tema itu mereka mencari sendiri ya, atau ditentukan oleh ibu guru biasanya? menambahkan kalau terkait dengan karya anak-anak baik itu yang dokumenter maupun fiksi, kalau dari kami sih memang dari awal membatasi
apa ya, areanya guru sebatas bimbing sama mengarahkan saja. Kalau kaitannya dengan apa ya, proses pembuatan segala macam, kita memang menjaga ya apa caranya, bagaimana caranya itu memang jadi karyanya anak-anak. Kita cuman membimbing saja tanpa mengabaikan bahwa mereka harus bertanggung jawab terhadap apa standar operasional prosedurnya juga. Kita berusaha mendekatkan, entah itu yang dokumenter, entah itu yang fiksi, apa namanya, prosedur operasionalnya tetap kita sampaikan ke anak-anak standar mungkin. Apalagi yang kalau kaitannya dengan masalah teknis yang teman-teman Bu Ratna termasuk Bu Dia, Pak Imam yang pernah jadi talent juga, demikian halnya dengan guru-guru yang dari sini, semuanya sepakat bahwa apalagi kalau itu terkait dengan teknis, kita sebisa mungkin jaga bagaimana caranya siswa tahu dan paham dan taat dengan prosedur operasional standarnya. Jadi bisa jadi kalau misalkan itu di sekolah ya guyon-guyon oke lah, itu jadi jadwal yang biasa. Tapi kalau udah di lapangan, tidak menutup kemungkinan guru-gurunya jadi super galak. Di samping menjaga pos itu tadi, termasuk juga menjaga ya caranya kualitasnya, hasilnya anak-anak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kaitannya dengan ide segala macam, sebisa mungkin itu dari anak-anak. Kita ngarahkan saja. Oke. Kemudian mungkin dari hasil karyanya anak-anak yang sudah berhasil ini memperoleh juara, menyabet juara. Nih, apakah ada nih mungkin reward dari sekolah gitu untuk mereka yang menang atau gimana? Atau mungkin ada sejenisnya gitu atau bagaimana mungkin? Dari biasanya seperti itu. Jadi secara umum kalau misalkan ada beberapa, jadi kan festival kan beda-beda Mbak ya. Iya. Ada yang rewardnya itu berupa apa? Nominal. Ada yang rewardnya berupa penghargaan saja. Dan dua-duanya juga kita sampaikan ke siswa tanpa mengabaikan hak bahwa itu karya mereka. Dari sekolahan juga memberikan reward, dari panitia juga memberikan reward. Dua-duanya tetap, jadi ada haknya siswa di situ karena juga karya mereka. Oke. Biasanya kalau misalnya mereka setelah berhasil ini kan menjuarai sebuah apa itu lomba gitu ya, apakah mereka mungkin menulis sebuah laporan mungkin yang dibukukan begitu yang mungkin diberikan ke sekolah atau bagaimana biasanya? Sebelum malahan. Sebelum ya. Lomba malahan. Jadi kita membiasakan kalau misalkan mau produksi ya di sidang dulu. Gimana itu maksudnya? Jadi ada ini Mbak. Gimana contoh? Jadi ada pitchingnya dulu, mereka semacam membuat desain produksi. Nanti di dalamnya itu ada temanya apa, lokasinya di mana, apa saja yang dibutuhkan, alatnya apa saja, budgetingnya, semuanya itu tertuang di desain produksi. Nah itu yang tadi praproduksi, ada naskah juga, ada schedule juga, itu di praproduksi. Nanti kita ada sidang, script conference. Itu kita pertama bahas naskah dulu, naskahnya gimana, terus penyutradaranya gimana, apa yang ada di desain produksi itu mereka nanti paparkan. Kalau sudah oke tuh, baru kita lanjut ke produksi. Yang tadi Pak Adi bilang kita ada juga bimbingan, pendampingan waktu kegiatan produksi. Kan kebanyakan produksi itu di luar sekolah juga Mbak ya. Jadi kita mengarahkan, membimbing bagaimana yang teknis terutama. Kadang kan sedikit banyak, namanya juga anak-anak kan, pasti ada sedikit kelupaan inilah, kelupaan itu, seperti itu. Terus jika sudah karya itu diproduksi, nanti masuk tuh tahap pasca produksi. Nah itu mereka harus ngedit, yang lainnya bantu untuk membuat laporan produksi itu nanti dibukukan. Bisa dibilang itu seperti ini kalau ini TA kan Mbak ini? Iya ini TA. Yang ini TA yang seperti ini mungkin? Iya. Wujudnya atau gimana? Ya seperti ini. Kita ada juknisnya, jadi nanti anak tinggal ngikutin juknisnya itu. Kan sesuai standar dari SMK 3 sendiri kan ya? Iya betul. Kalau ini untuk pelajaran khusus tentang film itu apakah ada di SMK 3 ini? Khusus film? Ada. Ya karena memang kompetensi kaliannya produksi film, pelajarannya memang khusus film. Itu juga yang barangkali termasuk yang juga harus kami sampaikan ya, bahwa
antara PSPT, produksi dan siaran program televisi, sama produksi film, dua-duanya memang sama, outputnya audiovisual. Hanya baik itu pendekatannya, kemudian metode produksinya segala macam, spesifikasi dari masing-masing divisi segala macam, dua-duanya sebenarnya berbeda, walaupun outputnya sama, audiovisual. Bisa perbedaannya dari yang segi apa itu Pak, untuk letak perbedaannya? Misalnya nih, untuk ini aja lah, untuk direct program acara gitu ya. Iya. Antara direct program acara sama direct untuk film fiksi beda. Instruksi yang disampaikan juga berbeda, dokumennya juga berbeda, dokumen produksinya, dokumen pasca produksinya juga berbeda, instruksinya juga berbeda. Nulis naskah juga, kalau nulis naskah untuk program TV kayak gini, itu juga bentuknya berbeda, cara nulisnya berbeda dengan yang fiksi. Divisi yang lainnya juga kerjanya juga beda. Nata lampu untuk talk show kayak gini juga pasti akan berbeda dengan nata lampu untuk syuting fiksi. Outdoornya juga berbeda. Nah, seperti itu. Makanya kok tadi Bu Ratna bilang bahwa pelajaran di kelas juga ketika di outdoor berbeda ya. Iya. Betul sekali. Iya, lebih galak mungkin. Oke, ini untuk banyaknya film-film pendek di media sosial ini kan bisa membantu kita juga ini untuk membantu siswa terutama ya untuk mempelajari film-film tersebut. Ini apakah benar? Ya, sebenarnya benar Pak. Jadi itu semacam bisa dijadikan referensi anak-anak lah. Jangankan anak-anak, kita juga butuh referensi juga kan. Karena sekarang itu bisa dibilang bukan hanya anak SMK jurusan film yang bisa membuat film. Bahkan di luar yang sekolah film aja juga bisa buat, jangankan anak SMK, ternyata anak SMP juga sudah bisa gitu, meskipun memang standarnya berbeda jauh dengan yang di sini, mungkin dari alatnya atau proses selama pembuatan filmnya gitu. Jadi bahkan kita juga ada referensi dari film-film festival luar gitu, entah kita lihat dari temanya atau pengambilan gambarnya, terus settingnya itu. Tapi mesti ada beda ya mungkin dari segi pengambilan temanya yang dari festival film luar dengan yang regional tuh. Iya beda. Apalagi kalau lingkup SMK pasti nggak jauh-jauh dari pendidikan ya. Jadi emang kalau tadi disampaikan film sama generasi milenial segala macam kan, kita sendiri juga berhadapan dengan kondisi yang lumayan menantang ya. Efek dari pandemi kemarin ke sisi psikologisnya siswa, kemudian efek dari film sendiri ke generasi milenial. Kalau kami sekarang merasakan generasi kenapa? Oke. Ini tantangan bagi kami, tidak hanya di kami, juga teman-teman di sekolah lain juga punya tantangan sama sebetulnya ke usia mereka yang ternyata efek dari pandemi kemarin lumayan berat untuk dihadapi dan diselesaikan ya, dikembangkan. Kalau kemudian bicara film dengan generasi milenial sendiri, sebenarnya ada potensi yang sangat besar untuk bisa bukan merubah sebetulnya menambah feedback kepada penonton, khususnya di anak-anak yang generasi milenial, untuk mengambil sisi positifnya. Karena yang paling efektif sebetulnya itu bagaimana mendekatkan konten film itu ke generasi milenial itu sendiri sesuai dengan kultur dan kondisi atau status atau level psikologis mereka sendiri. Jadi bagaimana kita bisa mendekatkan misalkan temanya film sendiri dengan tema yang dalam keseharian mereka sendiri juga akrab, termasuk budaya segala macam, sehingga generasi milenial itu bisa melihat sendiri sebab akibat dari sesuatu yang akrab tapi secara visual. Oh, kalau aku melakukan itu akibatnya seperti itu, barangkali dari sisi itu, dari sisi tema, pilihan tema segala macam, itu yang bisa kita pakai sebagai barangkali ide pegangan untuk bisa mengarahkan siswa atau generasi milenial secara umum untuk lebih dekat, lebih mengerti terhadap mereka sendiri, problem mereka sendiri, tantangan mereka sendiri. Jika ada masalah, penyelesaiannya seperti apa, jika melakukan itu akibatnya seperti apa, tapi temanya didekatkan dengan apa-apa yang menjadi milik mereka sendiri, budaya mereka sendiri, kebiasaan mereka sendiri, termasuk diantaranya mengenalkan budaya yang sebetulnya mereka juga harus kenal dari sisi
apa ya, kearifan budaya lokal barangkali yang sudah banyak hilang di generasi mereka. Itu bagaimana cara menghidupkan kembali, mungkin ada yang sempat hilang dari kearifan budaya lokal yang mungkin dari anak-anak yang mungkin mereka sempat lupa, itu gimana caranya Bapak Ibu ini untuk mengingatkan kembali? Lebih banyak sebetulnya kita berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekitar, baik itu apa namanya teman-teman komunitas baik budaya maupun dari institusi pemerintah yang memang fokus di sisi budaya lokal itu tadi. Kita gandeng juga termasuk pendekatan tematiknya juga kepada anak-anak supaya tidak lupa. Termasuk kita mewajibkan mereka untuk mengangkat budaya lokal ke karya yang mereka buat. Berarti emang lebih ke pendekatannya ini ya, bagaimana caranya ke pendekatan ke anak-anak itu Pak ya? Betul. Ceritanya masih panjang nih. Ini masih banyak yang dibahas ini ya Bapak Ibu ya. Oke Pak Adi dan juga Bu Ratna masih semangat kan ya? Oke, kita break dulu, nggak apa-apa ya. Tetap dalam program Acara Ngobras. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Acara Ngobras Ngobrol Santai. Di segmen yang ketiga pemirsa masih bersama dengan Ibu Ratna dan juga Pak Adi. Masih semangat ya? Oke. Kita masih di tema yang sama, tidak kemana-mana. Oke, saya mau bertanya ke Pak Adi nih. Menurut pengamatan Pak Adi nih, dengan beragamnya film, kira-kira pengaruh apa yang menggejolak di generasi milenial ini Pak? Terutama di kalangan siswa di SMK 3 ini, Pak Adi. Mungkin ini Pak, salah satu juga yang saat ini tidak cuma SMK 3 ya, hadapi itu ya pengaruh dari konten baik itu ada visual maupun yang lain ya, terutama dari medsos, apalagi akses untuk film terutama itu sekarang sudah sangat mudah, tidak lagi satu yang mahal. Kemudian jenis genrenya film sendiri juga kita tidak punya apa ya kewenangan untuk melarang siapapun untuk mengakses A, B, C, D, sehingga bebas apa ya iya untuk memfilternya sendiri juga kita mau tidak mau juga harus menerima bahwa pengaruh dari film sendiri itu sangat besar terhadap perilakunya siswa, karena kita tidak boleh menutup mata bahwa banyak sekali kejadian-kejadian yang negatif yang dilakukan siswa ternyata sumber apa rujukannya kenapa kamu melakukan A, B, C, D itu ya karena nonton film. Kita tidak bisa memungkiri itu. Kira-kira kalau dibilang efek ya ada efek negatif, ada efek positif, ya kita harus bersiap dengan itu juga. Mungkin ada trik khusus dari SMK 3 sendiri untuk cara menanggulangi, gimana cara mencegahnya biar nggak ada kejadian seperti itu lagi di anak-anak itu Pak? Lebih pada penguatan mental Mbak, baik dari program kalian maupun dari kalau kita ada wali kelas, ada apa konseling segala macam, itu akan selalu jadi prioritas di pembinaan siswa mengenai efek-efek negatif dari film itu juga, termasuk diantaranya dari film. Berarti sempat kesulitan ya mungkin apa itu mengatasi mungkin anak-anak yang mungkin terkena dampaknya dari yang melihat film-film di luar tuh, sempat kesulitan juga dari sekolah ya? Saya pikir tidak hanya kami ya, tidak hanya kami dari SMK 3, saya yakin itu juga dialami dari hampir semua teman-teman yang ada di sekolah juga. Ya itu tadi karena hak siswa untuk apa namanya mengakses informasi juga tidak bisa serta-merta kita batasi. Sementara siswa kita sendiri dengan perkembangan teknologi segala macam kadang-kadang malah lebih pintar mereka daripada kita. Lebih canggih dari mereka. Iya. Benar Mbak. Begitu Ibu Ratna ya. Tapi jadi kita juga tidak bosan-bosan memberikan arahan, memberikan referensi. Ini loh web yang cocok lah untuk kita pelajari kali ini. Mungkin ini nanti bisa kalian gunakan untuk persiapan TA kalian. Terus ini loh misalnya di sosmed ini ternyata ada link-link misalnya tuh tema atau pengambilan gambar atau bagaimana. Jadi kan itu kan kita bisa dibilang balance gitu loh Mbak, antara anak-anak melihat referensi yang begitu luasnya, tapi kita tetap menggiring mereka di satu tempat. Ya udah, jangan jauh-jauh dari pendidikan ataupun jangan jauh dari budaya gitu aja, yang nantinya kalian bisa mengakses, yang nantinya kalian akan membuat, tapi kalian juga bisa untuk
membuatnya, kalaupun ada kesulitan kalian juga bisa mengatasi seperti itu loh. Kadang kan anak-anak gini loh, saya mau bikin ini Bu, wah mungkin Itu yang kelas berapa tuh, Mbak? sama Biasanya? saja kelas 10, 11, 12 sama aja. Mereka tuh imajinasinya wow, Tinggi imajinasinya. tinggi luar biasa. Tapi kan kadang mereka belum sampai berpikir jauh, teknisnya gimana ya, nanti aplikasinya gimana ya, nanti produksinya gimana ya. Apalagi kan nanti bekerja tim gitu loh. Kadang juga ada anak yang imajinasinya iya, tapi menyampaikan ke teman-temannya itu juga susah gitu loh. Jadi itu PR bersama kita gitu loh. Makanya kita yaudahlah kita berikan referensi-referensi yang setidaknya mereka nanti bisa, dan kalaupun ada kesulitan mereka juga bisa mengatasinya gitu. Contohnya tuh untuk yang referensi-referensi yang udah diberikan oleh pihak sekolah ke anak-anak yang kayak gimana yang paling banyak yang sering diberikan? Sebenarnya gini, kalau misalnya dari referensi film tuh kita nggak jauh-jauh dari rekan industri kita ya Pak Adi ya. Jadi industri ini yang bekerja sama dengan kita, misalnya yang ada Bayuskak ya, Bayuskak tuh itu kan mengangkat budaya lokal Jawa Timur. Bahasa Jawa semua. Iya, bahasa Jawa. Terus lokasinya juga di Malang. Itu kan jadi salah satu pendekatan kita ke anak-anak. Ini loh, di Malang, di Batu itu kita bisa mengolah seperti ini. Kita nggak harus muluk-muluk cari misalnya talent yang wow, talent yang harus punya terkenal gitu ya, harus ya. Terus secara apa look bagaimana, bahkan yang lokal itu loh sekarang kita lagi hits, lagi booming kan. Jadi bagaimana kita nanti ngemasnya supaya diterima ke khalayak kayak gitu. Gimana cara penyampaiannya dari Ibu Ratna ke anak-anak ketika itu? Mungkin tidak terpatok pada harus yang wah gitu, tapi hanya menggunakan lokal aja bisa gitu. Gimana sih cara meyakinkannya? Jadi kayak gini, misalnya yang kemarin tuh ada Bayuskak itu kan 2 series ya, dua season itu ya. Jadi kita nonton bersama di sini di mini theater kita di SMK 3, kita nonton bersama. Kan itu genrenya campur kan Mbak, ada fiksinya, ada komedinya. Jadi kan itu sedikit banyak memicu anak-anak. Wah, jadi memang kita mendekatkan referensi anak-anak ke, terutama juga film-film pendek yang diproduksi teman-teman yang sudah bekerja sama dengan sekolah juga. Maksudnya supaya di samping mereka juga akrab dengan ternyata sekolah sudah kerja sama ini sama ini juga bukan membatasi sebetulnya, mengarahkan mereka untuk memikirkan satu yang lebih masuk akal gitu loh, yang lebih dekat dengan mereka sendiri sebetulnya. Jadi mikirnya nggak usah ada-ada gitu loh. Yang deket-deket ini aja temanya sebenarnya banyak. Kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian untuk film sendiri ya, ini apakah melalui film ini bisa dijadikan sebagai media pendidikan karakter? Bisa sekali ya Pak Bisa Adi sekali. ya. Bisa sekali. Gimana Pak Adi? Ya ginilah gampangannya, misalnya Mbak sama Bu Ratna misalnya nonton drakor itu aja lah. Kalau nggak disuruh berhenti nggak berhenti toh. Kalau nggak di stop barangkali nggak berhenti. Maksudnya juga kemampuan film untuk masuk ke level psikologis itu kan sangat kuat, sehingga kita bisa memanfaatkan itu juga, termasuk diantaranya untuk mengembangkan siswa secara psikologis juga, nambahi pembelajaran dari sisi emosi mereka juga, mengetahui sebab akibat dari sebuah kisah, peristiwa segala macam, dan belajar dari situ tanpa mengabaikan. Kita juga mencari referensi yang dekat-dekat dengan kehidupan mereka sendiri, supaya yang seperti tadi tak sampaikan, bahwa dengan menyampaikan sesuatu yang akrab dengan kehidupan mereka sendiri, mereka lebih mudah untuk paham dan lek ngono itu berarti efeknya seperti ini. Jadi tidak perlu sampai entah itu konseling, entah itu memarahi atau itu ngasih petua yang barangkali masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Tapi dengan melihat contoh dari diri mereka sendiri lewat film, saya yakin itu akan lebih mudah untuk diterima. Kalau yang lebih cepat nerimanya kelas berapa? Kelas 2, kelas 3, kelas 1? Sama aja. Kan ini tergantung dari anaknya sendiri kan gitu loh. Ada anak yang bisa langsung cepet nangkep, misalnya kita selesai nonton bareng nih, nonton satu film,
apa sih yang disampaikan dari film ini, mungkin bisa ada yang menyampaikan, ada anak yang bisa langsung cepet, oh ini Bu seperti ini, ada yang anak harus kita pancing dulu, ada anak yang harus nggak hanya 1-2 kali kita nontonnya, mungkin dia nonton sendiri berapa kali baru dia ini. Semua itu tergantung dari anaknya sih Mbak, gitu. Biasanya kalau itu nontonnya di mini seriesnya SMK 3 ya? Kebetulan kita ada satu tempat mini cinema di SMK 3, kita bisa nonton bareng. Terus kita juga di ruang ya. Memang ada, kalau misalnya yang di mini cinema kita peruntukkan untuk kegiatan apresiasi yang skalanya besar gitu Pak ya, pesertanya banyak. Tapi kalau misalnya memang kita khususkan untuk kelompok siswa tertentu, kita ada beberapa ruang yang bisa kita pakai untuk itu juga. Jadi ada perangkat audiovisual yang memang kita pakai untuk itu juga. Misalkan kita mau membahas yang lebih rinci gitu barangkali untuk satu kelompok kecil atau kelompok yang agak besar, kita pakai di ruang khusus untuk itu juga. Berarti kalau yang kemarin untuk yang waktu sebelum ikut lomba juga di ruang khusus juga, yang di Minsesu atau yang di mana? Ya kalau persiapannya memang ada di ruang khusus. Jadi ruang untuk praproduksi ada sendiri, kemudian untuk sidang juga kita ada sendiri, untuk preview juga kita ada sendiri. Kalau misalnya memang sudah selesai benar, baru kita biasanya pakai di mini cinema ini. Gitu. Apa sih Mbak Ratna kira-kira kendalanya Bapak Ibu yang mungkin lagi mengajar siswa-siswi yang ada di sekolah? Kira-kira kendalanya apa sih dalam penyampaian ketika oh ini loh kita ada film, kita ini nilainya gini. Kalian nangkepnya gimana? Ada kendala ya sih waktu itu? Kendalanya ketidakpedulian. Iya, lihat cuek gitu. Iya kan, jangankan saya sendiri gitu kan. Kita mau nonton, pasti kan kita milih ya, genrenya apa gitu. Tapi kan kita nggak bisa di satu pembelajaran langsung, ayo kita nonton bersama ini. Kadang kan ada anak ya nggak suka genre ini, mau nggak mau. Itu biasanya kan ngambil di jam pelajaran atau istirahat biasanya kalau diajak nonton? Kita di jam khusus, jam produktif terutama itu pasti kita ada nonton film nanti terus kita review bersama gitu, gimana kita balikkan ke anak-anak apa sih yang kamu dapat dari ini, entah dari ceritanya, entah dari gambarnya tadi bagus nggak, kan dari itu kan anak-anak misalnya kelas 10 tuh, dari situ kan anak-anak itu gambarnya bagus, gimana sih Bu ngambil gambarnya pakai kamera apa sih Bu, kan itu kan memicu anak-anak itu pingin tahunya sejauh apa gitu. Terus kita juga nggak jauh-jauh referensi yang film-film yang kita sampaikan ke anak-anak juga karya-karya anak-anak SMK 3 gitu. Karya-karya anak SMK 3 yang mungkin dulu yang udah pernah dilombakan gitu ya. Baik yang dilombakan atau tugas akhir atau apa, kan kita juga punya save atau enggak gitu, anak-anak juga bisa lihat di YouTube-nya SMK 3 juga. Kalau yang gendis itu tugas akhir ya Mbak Ratna ya? Gendis ini festival ya? Kalau gendis ini memang kita produksi khusus untuk festival. Itu dulu untuk ini fiksi FLS Jatim. Ini berapa menit ini Mbak gendis ini? Gendis ini kalau nggak salah sekitar 10 menitan. 10 menitan. Ini fiksi pendek, kategori fiksi pendek gitu. Sebetulnya banyak ini karya-karya yang ini masih belum di ini. Iya banyak banget Mbak. Nggak cukup pokoknya tambah. Oke, mungkin butuh di play bareng lagi. Amin semoga ya. Oke, ditahan dulu nih ya, mau ada yang lewat. Tetap dalam program acara ngobrol santai setelah satu ini pemirsa. Kembali Anda bersama kami dalam program Ngobrol Santai di segmen yang terakhir ini mendekati pukul 8 malam pemirsa Dama TV ya. Saya masih bersama dengan Ibu Ratna, Bapak Adi. Oke ya. Kita ada di segmen terakhir ini ya. Bentar lagi pulang kok Pak ya. Oke, kita masih berbicara tentang film ya, film di era milenial. Ini pertanyaan saya ini, film yang bagaimana nih menurut Bapak Ibu sekalian ini yang baik bagi generasi milenial? Mungkin bisa Pak Adi dulu yang menyampaikan. Monggo Pak Adi. Pertanyaannya berat karena ukuran film yang baik bagi generasi milenial, bagi kami juga parameternya kan macam-macam Mbak ya. Misalkan kalau anak-anak senangnya sekarang kan yang lagi banyak nontonnya kan kayak film-film horor gitu ya.
kita juga tidak bisa serta-merta ngomong film horor itu jelek, karena bisa jadi muatan ceritanya sangat bagus juga. Demikian halnya dengan film-film yang misalkan superhero kayak gitu. Kita juga tidak bisa serta-merta ngomong bahwa superhero itu baik, karena pada dasarnya juga bisa jadi superhero yang A itu juga punya sisi buruk. Artinya apapun yang positif dari film itu sebenarnya juga harus kita sampaikan ke siswa juga. Mereka tidak boleh hanya melihat dari aspek positifnya, tapi juga melihat dari aspek negatifnya juga yang mungkin bisa ditimbulkan dari film itu sendiri. Karena kita juga harus cermat bahwa kalau kita tidak hati-hati sebetulnya banyak sekali muatan-muatan yang negatif yang dititipkan di film yang bagus. Kita nggak boleh Kenapa kok gitu, Pak? Nggak boleh naif lah bahwa dari film-film yang bagus pun kadang juga sudah menitipkan hal-hal yang secara normatif juga sudah tidak cocok juga dengan budaya kita. Seperti halnya sekarang, saya yakin siapapun dari anak-anak sudah tahu bahwa film ini tentang penggolongan kelompok jenis kelamin A, B, C, D atau bahkan mencampurkannya. Iya. Kita pasti juga sudah sadar itu. Dan risikonya ke anak-anak juga saya pikir dari banyak pemberitaan juga sudah timbul bahwa dari kemudahan akses itu tadi kita harus bisa menyampaikan semua aspek-aspek positif yang ada di film. Tidak bisa serta-merta menjustifikasi bahwa film ini jelek, film itu bagus, enggak, karena semuanya ada positifnya, ada negatifnya. Tapi menyampaikan soal itu yang juga sebetulnya agak susah juga ke anak-anak, tantangan yang luar biasa. Karena, kayak gimana Pak tantangan luar biasanya Pak yang Pak Adi alami selama ini Pak? Mbak ya, dengan generasi yang kami terima sekarang, baik kelas 10, 11, 12 itu mereka berada di tingkat kemudahan akses yang luar biasa, sehingga mereka kadang-kadang menciptakan penilaian menurut mereka sendiri. Iya betul, berdasarkan asumsi sendiri ya. Iya, mereka sudah tahu A, B, C, D yang baik mana, yang benar yang mana, tapi juga masih saja mengambil nilai yang jelek, karena penilaian yang jelek itu menyenangkan. Itu tidak bisa dimungkiri. Repot juga ya. Iya. Artinya ya filter dari semua aspek yang bisa kita berikan juga harus kita sampaikan ke anak-anak tanpa menyampaikan peran dari orang tua juga. Kita tidak bisa sendirian itu dari semua hal, semua teman-teman yang ada juga harus tetap melindungi itu. Karena kita nggak mungkin mengunci semuanya. Seperti itu. Karena kan juga mereka kan punya gadget masing-masing kan, mungkin kan kita batasi gitu kan. Iya betul. Oke, kalau menurut Mbak Juwita sendiri gimana? Iya Mbak sih, Juwita. Mbak Juwita. Kayak pantas aja kok panggil Juwita gitu, karena manis-manis gimana gitu ya. Oke, gimana buat Menurut saya sih ya bener apa yang disampaikan Pak Adi juga ya Mbak. Karena kita bener anak kadang itu ya, kalau saya melihat tuh kadang anak-anak bisa dibilang selangkah lebih maju daripada misalnya saya nih atau kita. Mereka bisa mengakses lebih cepat kan, maksudnya sekarang tuh mengakses apapun. Kadang kan kita udah bisa milah tuh ya Mbak, ini oke nggak sih buat kita, efeknya oke nggak sih buat kita. Tapi kan karena mereka kan punya pendapat sendiri, perspektif melihatnya sendiri gitu. Jadi kalau kurang sedikit arahan atau sedikit kok gini sih kayak gitu, mungkin mereka gitu bisa semakin luas, kadang semakin kok malah semakin tidak tahu bisa tidak terkontrol. Tidak terkontrol itu kadang sampai mereka itu, saya bilangnya kamu ini tahu nggak sih ini efeknya apa ke depannya kayak gitu. Siswa kelas berapa itu Mbak yang bandel gitu? Sama aja Mbak sekarang gitu. Kalau saya bilang kan generasi sisa pandemi. Sisa pandemi ya. Kadang kan juga mereka karena sisa pandemi ini kan bersosialisasinya tuh yang susah itu. Kayak gitu. Itu yang bikin kita sulit juga karena mereka lebih percaya gadget daripada apa yang kita sampaikan. Iya, gitu. mungkin kan karena kan juga terbiasa yang serba online itu kan Bu ya, tanpa tatap muka itu. Jadi kadang kita ngobrol itu ini dengerin apa enggak, kok lebih ini sama gadgetnya gitu loh, gregetan gitu jadinya. Gemes gitu ya. Oke, ini saya pertanyaan lagi nih ya tentang film ini. Kira-kira film dari negara mana ini yang menurut Bapak Ibu sekalian yang cocok sebagai standar pembelajaran ini? Pak Adi dulu boleh. Kalau
standar belajar sih, karena kita belum sampai merujuk ke negara tertentu Mbak ya. Karena misalkan kalau film dari Eropa kan ceritanya bisa lebih kompleks daripada film-film dari Amerika. Kemudian film-film dari Korea barangkali itu lebih cepat ya, lebih cepat update-nya terhadap pola keseharian segala macam. Kalau film dari Jepang segala macam barangkali lebih rumit di masalah penceritaannya, lebih dalam. Kalau film dari India barangkali itu lebih pada pengolahan warna segala macam. Kalau dari Amerika Hollywood segala macam, dari sinematiknya segala macam, nah kita tidak bisa mewakilkan ke satu negara tertentu. Kalau ibu-ibu, mbak-mbak barangkali langsung Korea gitu aja. Nah, kita kan Korea ya, agensi ya, karena kita kadang-kadang justru malah film-film dari Eropa Timur barangkali ya, itu dari penceritaan segala macam idenya kadang-kadang tidak terduga, tidak mainstream. Artinya ya kita juga harus pandai-pandai mencari rujukan juga, tidak hanya mengacu pada satu kelompok negara tertentu. Karena ya yang kita belajarkan ke siswa kan film secara keseluruhan walaupun di tingkat mendasar. Artinya rujukan memang harus berasal dari manapun, seperti itu. Berarti dari manapun ya menurut Pak Adi ini ya, dari negara manapun. Tapi akan lebih baik jika sebanyak mungkin kita bisa mendekatkan dari apa yang sudah ada dari Indonesia sendiri. Karena sebenarnya kita sangat kaya akan ide. Betul. Oke. Kalau dari Barat sendiri Korea, belum ya? Belum. Gimana? Sebenarnya ya sama seperti Pak Adi, Mbak. Saya juga nggak bisa langsung condong ini misalnya dari Bollywood ini kamu harus gini-gini, enggak. Ternyata karena semua ngomongin negara dulu ya, semua negara punya ciri khas masing-masing. Kalau kita tahu sih mungkin kita mikirnya Bollywood pasti nari-nari, joget-joget, tapi kan seiring berkembangnya sekarang kan mix kan Mbak, Bollywood sudah mix sama Hollywood kayak gitu. Terus kalau misalnya Korea ternyata bukan hanya mengandalkan visualnya, tapi kan ada ternyata dari beberapa film drakor itu ada nilai-nilai kearifan lokal yang dari situ yang diangkat. Nah itu kita kalau saya pribadi, nah itu contohnya, misalnya bagaimana cara makan bersama keluarga, itu kan hal sepele mungkin ya Mbak, tapi itu kebanyakan kita lupakan di kehidupan sehari-hari. Nah itu jadi kalau yang itu gimana, maksudnya ditangkap kebersamaannya gitu ya? Iya, dari kebersamaannya, terus tata krama yang sekarang kan luar biasa ya Mbak. Mungkin Mbak juga menyadari kan gimana gitu tata krama antara anak dengan orang dewasa harus seperti apa. Jadi negara manapun kalau kita bisa melihat sisi positifnya, yaitu yang bisa kita sampaikan ke anak-anak, bisa kita referensi kayak gitu. Jadi sama seperti Pak Adi ya, semuanya bisa semuanya. Ya. Oke. Ini jangan-jangan janjian jawaban ini. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya untuk kedepannya nih. Kira-kira apa yang menjadi impian Bapak dan Ibu sekalian ini untuk SMK 3 ini sehubungan dengan pembelajaran film sekaligus karya film sekarang SMK 3 ini gimana? Nih. Sekaligus pesan kesannya Pak Adi ke pemirsa Dharma TV boleh? Apa ya? SMK 3 ini ya, tentang SMK 3 ya? Iya. Ya kita cuma berharap bahwa kita bisa menjaga apa yang sudah kita standarkan untuk di sekolah, untuk kita berikan kepada siswa, dan kita bisa menjadi barometer barangkali untuk pendidikan menengah, khususnya di program kalian broadcasting dan perfilman. Kita bisa memberikan kontribusi barangkali ya Mbak ya, untuk perkembangan film audiovisual di Indonesia. Karena kalau kita mimpi kan harus kalian ya, sisan. Yang tinggi sekali kan mimpinya. Ya kira-kira seperti itu. Kita pengen bikin film panjang sih Mbak. Atau sekalian sama Dharma juga film bikin program mingguan, kita sediakan tempat, silahkan produksi di sini. Gimana Ki Samsu? Kita collab nih Mbak. Oke. Untuk pesan kesannya disampaikan boleh Pak Adi. Sekaligus kesannya menyenangkan. Pesannya itu tadi sudah saya sampaikan. Beratnya aja Mbak. Beratnya boleh nyampaikan. Pesan untuk apa ya Mbak?
dari SMK 3 khusus untuk pemirsa Dharma TV yang di rumah, boleh? Oh ya. Bagi semuanya yang ingin bergabung dengan SMK 3, monggo silakan, kami menerima dengan tangan terbuka. Mari bergabung dengan kita bisa membuat karya bersama gitu aja. Tagline-nya SMK 3 gimana sih? SMK 3 Tagline-nya kalau disampaikan di studio lucu kayak kan. iya lucu, harusnya sama anak-anak. Jangan ya, jangan. Kita bikin gini harus Nanti ada lala-lalanya gitu ya. Oh, jangan, biar rame, biar seru. Oke, sudah ya, nanti di lain waktu ya. Oke. Ini ya. Baik, terima kasih atas kebersamaannya, informasinya yang sangat menyenangkan dan juga ilmu pengetahuan juga untuk pemirsa Dharma TV yang di rumah. Terima kasih Pak Adi, terima kasih Mbak. Dan ini nggak kerasa udah ada di penghujung acara ini ya. Semoga bisa bertemu di lain waktu, di lain program acara nanti ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik pemirsa, demikian perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Anti dan kerabat kru dan petugas mohon pamit. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.